kalau berbicara masalah ekonomi, tidak bisa terlepas dari budaya, adat istiadat, dan karakter dari masyarakat kita secara umum. Kita di Bali ini kan sudah lengkap dari zaman dahulu kala, diikat oleh berbagai pitekat-pitekat, Pancesrade, Trihita Karana, Santribu, ya, dan catur asrama dan seterusnya. Itu semua pitekat-pitekat yang sangat holistik, yang sangat mewarnai kehidupan kita budaya dari dahulu kala sampai sekarang. Tapi perjalanan hidup kan tidak bisa kita hindari. Kan katanya ada fokus, kesadaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dan kita yakin dengan kebijakan bahwa kehidupan ini berproses dan selalu berubah. Kita selalu ingat bahwa ada perubahan, dan perubahan itu tidak ada yang kekal. Hidup ini tidak ada yang kekal, pasti berubah. Nah, berangkat dari nilai-nilai itu, kita kalau berbicara ekonomi nggak sama. Dari dulu kan kita kehidupannya kan mulai dari gotong royong, ekonomi kerakyatan, ekonomi berbasis masyarakat adat, desa adat. Tapi lambat laun ekonomi di Bali tidak bisa dilepaskan daripada kultur dan kebiasaan adat istiadat yang sudah berlangsung sekian lama. Nah, makanya tumbuh adanya operasi, ya, lembaga perkreditan desa LPD, kemudian bank perkreditan rakyat, bahkan sampai dengan bank umum yang memang sudah. Nah, perjalanan ini tidak bisa kita hindari dengan perubahan budaya. Ya. Nah, itulah sebabnya di bidang ekonomi, pergerakan dan perubahan ini tidak bisa terlepas dari keadaan regional, nasional, bahkan dunia. Apalagi di zaman teknologi yang maju begini, media sosial yang begini, tidak ada batas lagi antara global, regional, nasional maupun lokal. Apalagi Bali ini sudah menjadi destinasi utama pariwisata dunia, sehingga kita tidak bisa melepaskan keterikatan atau ketergantungan, bahkan pengaruh dari ekonomi global terhadap. Itulah akibatnya dengan adanya siklus perekonomian di Bali. Kita lihat dari tahun 98, ya, 10 tahunan. Mulainya dari tahun 88 dibukanya regulasi bebas orang buka bar, Paktu 88. Masih ingat? Karena perangkatnya tidak lengkap, rambu-rambunya tidak bisa disiapkan secara matang, maka terjadilah penumpukan masalah, sehingga tahun 98 terjadi krisis. 10 tahun kan? Nah, krisis ini tidak bisa dihindari. Banyak bank tutup. Bank umum milik orang Bali di Bali sudah habis semua, tutup. Kita sebutlah semuanya, Tripartite, Bank Dagang Bali, Bank Aken, dan seterusnya. Belum lagi Balido Groups, tutup. Tapi ekonomi Bali tidak terpengaruh oleh krisis, bahkan meningkat drastis. Banyak migrasi pengusaha, penduduk yang menyerbu Bali, karena Bali dianggap paling aman. 98 tumbuhlah Bali, melonjakkan tahun 2000, 2001, 2002, sampai dengan 10 tahun siklus 1998 berapa? Tahun 2008 terjadi krisis mortgage di global, ya, di Eropa dan Amerika. Apa yang terjadi? Krisis mortgage di belahan dunia Barat dan Eropa tersebut menyebabkan mereka membawa lari aset dan kekayaan untuk menuju Bali lagi. Kita masih lihat 2008, 2009, 2010 Bali menjadi tumbuhnya luar biasa, di atas nasional sampai 8-9%. Sementara pertumbuhan nasional adalah saat itu hanya 4-5%. Bali menjadi istilah mereka jewel, permata diserbu oleh bisnisnya. Properti
Masih ingat 2010, 2011, naik signifikan di Sunset Road yang 1M jadi 3M, seminyak dari 200 juta per are menjadi 1M dan seterusnya, yang harganya sudah melebihi atau di luar kewajaran. Istilahnya ada balun booming yang tidak wajar, ya. Setelah krisis mortgage 2008, 10 tahun kemudian sudah ada ancaman. Kita ingatkan 2018 artinya 2015-16 sudah kita ingatkan akan ada bom waktu, karena ketegangan ekonomi Amerika sama Cina sudah mulai muncul 2016-2017. Akan ada koreksi global lagi, tapi Bali tetap yakin tidak akan terjadi karena pengalaman 98 sama 2008 tidak pengaruh, betul? Nah, sehingga kita nyaman, semua aset jual beli dengan harga yang terus tidak wajar, membumbung tinggi. Terjadilah di 2018 kan, habis 2008 10 tahun kemudian 2018 pecahlah perang dagang antara Amerika sama Cina, betul? Merosot semua, turun, pertumbuhan turun. Bahkan Bali pun 2018-2019 menjelang awal 2019 terjadilah koreksi besar-besaran. Bali bahkan pertumbuhan menjadi zero. Ingat, mendekati 1. 2019 muncullah sang COVID, dihantam habis, tidak bisa dibendung lagi, betul kan? 2018 perang dagang, 2019 COVID ini dampaknya mendunia, bahkan Bali yang terparah karena akibat apa? Karena 90% kita tergantung pariwisata. Kalau pariwisata dunia tidak ada yang ke Bali, hotel semua tutup, villa semua kosong, monyet masuk hotel, ya, hotel-hotel menjadi terbengkalai. Artinya apa? Kalau terbengkalai tidak ada tamu, tidak ada pendapatan, tidak ada penghasilan, ya. Bisnismen yang sumber pembiayaannya dari pinjaman bank bisa bayar? Tidak bisa bayar, ditangguhkan, ya. Selama pandemi 2019, 2020 sampai 2023 baru berakhir. Berapa tahun tuh? 3-4 tahun, ya. 3 tahun. Akhir 2003 baru dinyatakan bebas COVID, ya. Setelah itu apa yang terjadi? Hotel-hotel bisnismen masih belum bisa ngapa-ngapain. Hotelnya masih 90% pangkrak. Udah AC-nya rusak, kamarnya tidak terawat, PHK di mana-mana, tidak ada yang merawat kebun, tidak ada. Sehingga utangnya di bank perlu direlaksasi. Hanya Bali diberikan relaksasi sampai Maret 2024 ini, tapi tetap tidak banyak menolong. Karena apa? Tunggakan yang direlaksasi numpuk di belakang, ya. Bukan berarti gratis, direlaksasi tanggalkan, jadi numpuk di belakang. Artinya apa? Berbunga itu terjadi, sehingga pasti 2024, 2005, 2006 perlu waktu sampai 5 tahun minimal untuk bisa normal kembali. Walaupun 2024 ini sudah dibilang Bali sudah hidup, Bali sudah pulih, itu masih perlu waktu. Karena tadi utang-utang yang tertunggak itu baru bisa bersih kalau semua tumbuh ini baru bersih 2029, 2028 lah paling cepat. Berapa tahun lagi? 4 tahun lagi. Itu pun kalau booming. Sementara fasilitas belum bisa memadai, ya nggak? Sehingga banyak kredit macet, banyak kredit yang harus dilelang, ya. Sementara fasilitas berkurang, banyak investor baru yang buka baru, lebih gawat lagi. Yang lama belum selesai, yang baru datang. Tidak ada yang mengatur, tidak ada pembatasan atau pengaturan yang firm dari pemerintah atau dari otoritas yang punya kewenangan. Jadi berat buat Bali dari sisi ekonomi. Belum lagi
politiknya yang amburadul, semua ingin berkuasa. Pemimpin datang harus dari partai sesuai dengan undang-undang. Ini tidak mudah, ya. Nah itu inti. Sehingga sekarang kita menghadapi situasi yang tidak mudah. 2024, 2005, 2006 sampai bahkan 2008 mungkin baru bisa agak mending nggak bisa apa setelah persoalan kredit macet, ya, non performing loan maupun aset yang diambil alih oleh bank bisa laku. Karena aset-aset yang diambil alih oleh bank kan harus dijual, dan mungkin harganya dapat harga yang sama, pasti diskon minimal 30-40%. Bahkan bank-bank besar yang dari pusatnya di Jakarta berani ngasih diskon sampai 40% untuk rugi. Kalau bank besar nggak masalah ya rugi. Kalau bank kecil, mau diskon 30-40% mati-mati. Nah, itu dari sisi ekonomi, sehingga dunia usaha di Bali masih perlu waktu untuk berbenah. Walaupun turis sudah membludak, sudah menjadi tujuan utama dari dunia pasca COVID.